Shalom Army of God, welcome home, welcome to Army of God Gereja Mawar Sharon, Jabodetabek. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Tapi bersyukur kita masih punya Tuhan yang luar biasa, yang sayang sama kita dan kenal kita lebih dari siapapun. By the way, kan kita tahu nih kalau manusia tidak baik hidup seorang diri saja, ya kan? Oleh karena itu, buat teman-teman semua yang belum join di dalam komunitas yang sehat, komunitas rohani, saya mau mengajak teman-teman semua untuk tergabung di dalamnya, di dalam Connect Group. Gimana caranya? Teman-teman bisa langsung mendaftarkan diri dengan menghubungi nomor yang tertera di layar TV atau layar gadget teman-teman semua. Dan kami juga mau menginformasikan bahwa persembahan dapat dilakukan dengan cara mentransfer ke nomor rekening atau scan QR Code yang tertera di layar TV atau layar gadget teman-teman semua. Oke, langsung aja kita mau siapkan hati kita untuk beribadah. Hari ini kita akan mendengarkan tema Broken Crayon Still Color. Yuk langsung aja ya kita satu hati dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami mau Tuhan menjadi orang yang Engkau pakai lebih lagi Tuhan. Kami percaya Engkau akan ubahkan hidup kami menjadi seperti yang Engkau inginkan. Kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus. Amin. Selamat beribadah. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Army of God, make some noise! Come on! Katakan sama-sama, begitu besar kasih, begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karyamu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatan-Mu. Kau beri hidupmu bagi dirimu, tiada yang seperti-Mu. Kau berkuasa selamanya, memuji Kau selalu. 1, 2, 3, come on! Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada sepertinya. Siapa? Yesus Tuhanku.
besar kasih, yes Lord, telah tercurah bagi dunia. Karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya. Ku puji kau selalu. Semuanya, oh betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Anugerahmu selalu baru, tiada berkesudahan. Katakan sama-sama. Dan oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. Oh, oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, oh, dan oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. Dan oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. Katakan, Yesus Tuhanku. Oh, 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 oh. Sekali lagi. Oh, oh, Yesus Tuhanku. Oh, yang semangat katakan haleluya. I can do anything, I can do all things, 'cause it's you who give me strength. Yes Lord, nothing is impossible to you. Blinders are open, strongholds are broken. Oh, I am living by faith. Nothing is impossible. Not gonna live by what I see.
sama-sama. Not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know, know that you're here with me. I know that you can do anything. To you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. Come on, semuanya tepuk tangan, come on. Kata sama-sama. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe semuanya. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. Through you, I can do anything. Yes, Lord, I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. Oh, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Yes. Thank you, Jesus. I want to give my life for you, Lord. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Katakan sama-sama. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Bapa, ku serahkan. Bapa, ku persembahkan tubuhku
sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau, Tuhan, ku
serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you more. I need you, Lord. I need you more. Yes, Lord. More than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you more. I need you, Lord. I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you more. I need you, I need you more than yesterday. I need you more than ever before. I need you more. I need you, Lord. I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you than ever before. I need you more. I need you, Lord. Oh, I need you more than yesterday. I need you more than Lord. You more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. I need you more than yesterday. I need you more. Kami perlu Engkau, Tuhan. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need Kita nyanyikan sekali lagi dengan lembut. Katakan, I need you more. Thank you, Tuhan. Thank you buat kebaikan-Mu, Tuhan.
Kita nyanyikan dengan lembut sekali lagi ya. Katakan kami perlu Engkau Tuhan. I need you more. Lebih dari hari kemarin, lebih dari kata-kata yang bisa kami ucapkan. Kita nyanyikan dengan lembut sekali lagi ya. Sama-sama kita katakan I need you more. Yes. More than yesterday, I need you more. More than words can say, I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. Thank you ya Tuhan buat kebaikan-Mu. Kami sadar kami gak bisa tanpa Tuhan. Kami sadar kami gak mampu tanpa Tuhan. Persiapkan hati kami Tuhan, kami mau dengar firman-Mu. Hari ini berbicara kepada setiap kami. Kami mau dengarkan firman Tuhan. Hari ini kami mau jadi seperti-Mu Tuhan. Kami mau menjadi serupa dan segambar dengan apa yang Kau ucapkan, dengan perintah-perintah-Mu Tuhan. Thank you. Kami berdoanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke. Shalom AOG, senang sekali bisa kembali berjumpa. Walaupun masih secara virtual, tapi saya percaya jamahan Tuhan bisa dan sanggup sampai ke setiap rumah atau tempat dimanapun kalian berada, amin. Oke, kita langsung ke topiknya aja ya. Hari ini saya akan berbicara tentang broken crayon, still color. Krayon yang sudah patah atau rusak itu masih berwarna. Sebelumnya saya nggak tahu sih apakah teman-teman di sini pernah pakai krayon, karena saya sendiri penggunaan terakhir adalah kayaknya around TK atau SD gitu. Dan itu udah lama banget. Kalau untuk para AOG yang udah kerja atau yang masih mahasiswa harusnya masih familiar lah ya sama krayon. Karena nggak beda jauh ya usianya sama saya. Tapi kalau pelajar, saya nggak tahu sekarang apakah masih pakai krayon. Apakah anak sekarang tuh gambarnya masih pakai krayon atau udah pensil warna aja. Atau sekarang bahkan pakai gadget gitu warnanya, saya nggak tahu. Dan sebenarnya nggak harus anak-anak sih, karena ada orang dewasa yang juga pakai seperti para seniman atau orang lainnya itu masih pakai krayon. Dan krayon ini terbuat dari lilin, bentuknya tegak gitu teman-teman. Ya, ukurannya kurang lebih segini, dan saya ingat dulu pas saya pakai untuk gambar, pas kecil, krayonnya itu sering patah. Entah karena saya terlalu kuat tekan krayonnya, atau krayonnya yang rapuh, saya nggak tahu juga. Tapi satu hal yang saya tahu pas kecil dan saya lakukan adalah, kalau krayonnya itu patah, saya nggak pernah buang. Saya nggak pernah buang, kalaupun itu patah itu pun tinggal sekecil banget sampai seuprit gitu kecil. Itu kadang masih saya pakai untuk gambar, untuk ngewarnain. Biasanya gambar apa sih pas kecil, itu gambar legend kita, tau lah ya. 2 gunung, ada sawahnya, ada burung-burung, tengahnya ada matahari. Biasa warna apa tuh? Warna hijau, karena pegunungan, hutan, rata-rata pakai hijau. Jadi yang krayon warna hijaunya tuh bener-bener sampai habis gitu, sampai dikit banget, kecil banget. Dan saya nggak pernah buang. Itu nggak tahu sih memaksimalkan apa yang ada atau emang pelit. Tapi nggak mungkin lah ya pas kecil, karena itu dibeliin kan. Nah, dari cerita yang saya ceritain, pernah kepikiran nggak teman-teman? Kalau kita ini seperti krayon. Krayon itu rentan sama patah. Dan seringkali kita ngerasa bahwa kitalah krayon yang udah patah itu. Kitalah krayon yang udah hancur itu. Kitalah krayon yang udah patah, yang udah sebuk gitu, kecil. Kitalah krayon itu. Kita ngerasa udah rusak, kita ngerasa jelek, kita ngerasa gak berguna. Kita ngerasa kayaknya udah gak bisa deh dipakai sama Tuhan. Kayaknya Tuhan gak mau deh pakai gue. Kenapa? Gue jelek, gue hancur. Gue udah patah, hidup gue udah ngalamin hal yang berat. Yang kayaknya udah deh, kayaknya gak bisa dipakai Tuhan. Kita berpikir bahwa Tuhan akan pakai seseorang yang baik gitu. Untuk melakukan pekerjaan-pekerjaannya, Tuhan akan pakai seseorang yang lebih baik dari gua. Tuhan akan pakai seseorang yang sempurna. Seseorang yang kayaknya gak pernah punya masalah dalam hidupnya. Seseorang yang baik-baik aja. Tapi tahu gak? Bahwa krayon yang patah itu masih berwarna. Fokusnya bukan sama krayonnya.
Fokusnya adalah pada siapa yang pegang krayon tersebut. Kebenarannya adalah kita semua pernah mengalami kehancuran, kita semua pernah dapat masalah, kita pernah gagal, kita pernah berbuat dosa, kita semua pernah ngelakuin hal-hal yang salah, yang gak berkenan di hadapan Tuhan. Seringkali kita membandingkan bloopers kita dengan highlight seseorang. Percayalah bahwa tidak ada orang yang sempurna, yang punya kehidupan sempurna di dalam hidup ini. Dan seperti krayon yang sudah patah itu, Tuhan mampu dan sanggup pakai krayon itu. Dari krayon yang patah, yang udah patah tadi, menghasilkan mahakarya oleh Sang Seniman Agung, Yesus Kristus. Hari ini buat engkau yang ngerasa gak layak, yang ngerasa rusak, yang kau ngerasa gak bisa lagi dipakai sama Tuhan, kau ngerasa dirimu selalu kurang, gak pantas karena segala dosa dan kesalahan-kesalahanmu, kau yang masih struggle dengan gambar dirimu dan ragu akan kasih-Nya Tuhan. Saya mau katakan bahwa hari ini, pesan hari ini adalah buat engkau. Gak kebetulan kau nonton tayangan ini. Gak kebetulan kau ikut ibadah kali ini. Pesan ini adalah buat engkau. Dengarkan sampai selesai dan saya tahu Tuhan mau melakukan sesuatu dalam hidupmu dan berbicara kepadamu. Kali ini saya akan bahas 2 tokoh Alkitab yang Tuhan ubahkan kesalahan mereka menjadi sebuah karya indahnya Tuhan. 2 tokoh dan saya kasih subpoinnya sih. Hanya 2 tapi akan cukup panjang pembahasannya. Kita langsung masuk poinnya ya. Teman-teman siap? Yang pertama, tokoh yang pertama, David. Atau yang kita tahu, Daud. Saya kasih poin David, God will not reject a broken heart. Kita buka sama-sama ya ayatnya ya. Di Mazmur 51 ayatnya yang ke-19. Mazmur 51 ayat yang ke-19 saya akan bacakan buat teman-teman. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina ya Allah. Kalau versi New Living Translation-nya dikatakan, the sacrifice you desire is a broken spirit. You will not reject a broken and repentant heart, oh God. Ini adalah Mazmur yang ditulis oleh Daud. Ketika dia ditegur oleh Nabi Nathan karena dia berzina sama istri orang lain yang namanya Batsheba. Kisah lengkapnya ada di 2 Samuel 11 ayat 1-15. Karena cukup panjang, jadi saya akan ceritakan secara singkat aja buat teman-teman semua. Jadi Daud waktu itu tinggal di Yerusalem dan gak ikut bertempur. Saat itu dia sedang jalan di atas soto rumah dan dia ngelihat Batsheba sedang mandi. Dia menginginkannya dan tanya ke orang siapa perempuan itu. Jadi Daud dikasih tahu sama orang ini bahwa Batsheba ini istri Uria, istri orang. Tapi kemudian dia menyuruh orang untuk datang ngambil Batsheba. Dan dia menghampiri Batsheba. Setelah itu Batsheba mengandung. Tapi jahatnya Daud waktu itu adalah dia berusaha untuk menutupinya. Dia berusaha untuk menutupi kesalahannya. Dia suruh suaminya Batsheba untuk pulang. Dan kurang lebih untuk suruh suaminya Batsheba tidur dengan istrinya supaya perbuatan Daud ini gak ketahuan. Supaya nanti ketika mengandung dipikir anak dari suaminya Batsheba. Tapi ternyata suaminya gak lakukan itu dan bilang bahwa dia gak mungkin lakukan itu. Teman-temannya itu lagi berjuang, jadi kan dia dipanggil, jadi dia lagi dalam perjuangan. Suaminya tuh disuruh pulang dulu sama Daud, dikasih tahu. Nah dia bilang, gak mungkin lah aku lakukan itu. Teman-temanku lagi berjuang dan berperang di medan perang. Masa aku bisa-bisanya enak-enakan istirahat. Sampai Daud tuh sengaja bikin suaminya tuh mabuk dan suruh pulang tidur dengan istrinya tapi tetap gak berhasil. Kita tahu kelanjutan ceritanya bahwa suaminya disengajakan oleh Daud dipasang di barisan paling depan. Untuk apa? Untuk mati dalam pertempuran. Kita tahu bahwa Daud melakukan dosa yang pertama adalah dia berzinah dengan istri orang lain. Dan yang kedua adalah dengan merencanakan kematian seseorang dengan sengaja untuk menutupi kesalahan pertamanya. Singkat cerita, di 2 Samuel 12, Nabi Nathan diutus sama Tuhan. Tuhan melihat segala perbuatannya, Tuhan tahu segala perbuatan Daud yang jahat.
dia utus nabinya, namanya Nabi Nathan, untuk datang sama Daud dan memperingati Daud. Dan akhirnya Daud menyesali dosa-dosanya. Dan lahirlah Mazmur 51 ini. Jadi kalau teman-teman baca di Mazmur 51, itu adalah Mazmurnya Daud ketika dia dalam pergumulan dia, ketika dia dalam keadaan merasa bersalah, merasa berdosa, merasa takut sama Tuhan. Karena apa? Karena perbuatan-perbuatan yang salah. Dia hancur hati karena dosa yang dia perbuat. Kita baca sekali lagi ya. Mazmur 51 ayat 19 ini salah satu katanya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur hati, yang patah dan remuk. Tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Walaupun dalam pergumulannya dia tahu bahwa Tuhan gak pernah memandang hina hati yang remuk. Tuhan gak pernah memandang hina hati yang hancur. Setiap kita punya kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Tapi ada satu kebenaran mutlak yang kalian perlu tahu. Bahwa Tuhan datang untuk orang berdosa. Tuhan bilang bahwa bukan orang sehat yang perlu tabib, tapi orang yang sakit yang perlu tabib. Oleh sebab itu dia datang menjadi sahabat bagi orang berdosa, bagi orang-orang yang tertolak, bagi orang-orang yang gagal, bagi orang-orang yang berbuat kesalahan. Ada beberapa orang yang masih bergumul dengan kesalahannya. Ada beberapa orang yang masih bergumul dengan dosanya seperti pornografi, masturbasi, dan lain-lainnya. Kalau di 2 minggu yang lalu, C. Tirza sempat bahas tentang yang judulnya Sex, Culture and Bible. Part 1, part 2. Bahas kupas tuntas mengenai dosa-dosa pornografi, masturbasi, dan lain sebagainya. Teman-teman tahu, teman-teman udah mengakui di hadapannya Tuhan dan bertobat. Tapi tahu gak, dosa ini berbeda dengan dosa yang lainnya. Bukan kecil besarnya, bukan. Tapi efek sampingnya. Karena dosa, kenajisan, itu menyerang gambar diri. Engkau jadi ngerasa lebih malu. Kau jadi ngerasa enggak layak. Kau jadi ngerasa, aduh kayaknya gue gak pantas deh ketemu sama Tuhan. Kayaknya gue gak bisa deh. Kayaknya gue datang sama Tuhan, aduh Tuhan terlalu kudus. Gue terlalu hina. Gue terlalu najis untuk ketemu sama Tuhan. Kayaknya gue gak pantas deh buat datang sama Tuhan. Kau bisa ngerasa bener-bener gak layak. Kau tertuduh sama suara-suara. Rekomu tuh jatuh bangun. Percuma kau bangkit. Percuma kau bertobat. Nanti juga jatuh lagi. Nanti juga, paling cuma 2 minggu bertahan. Atau 1 bulan, atau berapa bulan. Nanti juga lu bakal jatuh lagi. Akan ada tuduh-tuduhan yang menyerang engkau. Akan ada suara-suara yang mempengaruhimu. Merasa engkau jadi gak layak ketemu sama Tuhan. Jadi takut banget ketemu sama Tuhan. Kau jadi gak bisa menang atas masa lalumu. Kau gak bisa menang sama apa yang udah terjadi. Kau masih dihantui sama kesalahan-kesalahanmu di masa lalu. Tahu gak? Bahwa Tuhan gak bisa bawa engkau ke masa depan kalau engkau masih bergumul dengan masa lalu. Kita gak bisa lari dengan nengok ke belakang, gak bisa. Kita gak bisa ngendarain suatu kendaraan dengan nengoknya ke spionnya doang, gak bisa. Kalau engkau mau maju di dalam Tuhan, kalau engkau mau melangkah ke masa depan, kau harus tinggalkan masa lalumu. Caranya gimana? Simple. Kau harus deal sama perasaan dengan cara masuk dalam hadirat Tuhan. Gak ada cara lain yang saya tawarkan. Masuk dalam hadirat Tuhan. Daud yang masuk ke dalam hadirat Tuhan sekalipun perasaannya tuh gak baik-baik aja. Dia ngerasa bersalah banget. Kesalahannya cukup besar loh teman-teman. Dia berzina dengan istri orang lain. Dia sengaja merencanakan kematian seseorang. Itu tuh bukan main-main. Dia ngerasa bersalah banget. Dia tahu kalau itu dosa. Dia tahu itu kesalahan yang gak main-main deh. Kalau kita baca di Mazmur 51, berapa kali Daud mengerang, kasihanilah aku ya Tuhan. Jangan ambil rohmu daripadaku. Jangan pergi daripadaku. Daud mengerang sama Tuhan. Mungkin bagi kalian akan ada suara yang berkata ketika masuk, jangan deh masuk hadirat Tuhan. Kayaknya Tuhan, kalau aku masuk, kalau aku datang sama Tuhan, yang ada aku dimarahin. Yang ada ketika aku datang dan masuk dalam hadirat Tuhan, aku akan dihakimi habis-habisan.
pikiranmu, salah teman-teman. Justru ketika engkau masuk dalam hadirat Tuhan, engkau akan dapat penerimaan. Engkau akan dapat kasih. Ada seorang bapa yang menunggu engkau untuk pulang, hai anak bungsu. Akan ada bapa yang terus menanti-nantikan engkau. Kalau ada bapa yang anaknya dalam keadaan kotor, yang dibersihkan apa? Lumpurnya. Anaknya nggak dibuang, lumpurnya yang dibersihkan. Kalau engkau datang sama Tuhan, Tuhan akan menerima engkau dan akan membebaskan dan membersihkan engkau. Jangan berpikiran bahwa, aduh Tuhan kayaknya gak bakal terima gue lagi. Kenapa? Karena gue udah jatuh bangun, gue gagal berapa kali. Pikiran yang salah teman-teman. Faktanya adalah ketika engkau datang sama Tuhan. Hai, Auge. Ketika engkau datang dan masuk dalam hadirat Tuhan, justru dia akan terima engkau. Saya pernah dalam kondisi takut dan malu ketemu sama Tuhan karena kegagalan saya. Saya pikir ketika saya datang sama Tuhan, saya akan dihajar habis-habisan. Saya akan Tuh kan gue bilang apa? Tuh kan aku bilang apa? Seakan-akan Tuhan ngomong kayak gitu ke saya. Tapi ternyata enggak, Tuhan enggak ngomong gitu ke saya. Ketika saya datang dalam perasaan takut, malu, perasaan bersalah, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan terima saya. Dia gak pernah nolak saya. Ketika saya masuk dalam hadirat Tuhan, malah saya nangis. Kenapa? Karena saya diterima sama Tuhan. Harusnya gue gak bisa diterima. Harusnya gue masuk neraka. Tapi ternyata Tuhan masih terima saya. Tuhan masih peluk saya. Tuhan masih sayang sama saya. Dan dia lakukan yang sama buat teman-teman. Apapun kesalahanmu, apapun dosamu, Yesus mau menerimamu. Dan Yesus tetap mengasihimu. Kasihnya tetap sama besarnya. Dan ketika dia mati di kayu salib, dia tetap dengan kasih sebesar itu juga. Dia masih mengasihimu hari ini. Tapi aku jatuh bangun, aku gak tahu apakah aku bisa dan sanggup lepas. Faktanya adalah kamu bisa dan kamu sanggup. Menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tidak membuat kita kebal sama yang namanya dosa. Tapi dengan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, membuat kita tidak bisa hidup di dalam dosa. Akan ada Roh Kudus yang terus-menerus ngingetin kita, akan ada hati nurani kita yang terus mengetuk dan mengingatkan bahwa engkau salah, engkau gak dalam jalan yang benar, engkau gak dalam track yang tepat. Roh Kudus akan mengetuk habis-habisan hatimu untuk kembali sama Tuhan. Atau kamu gak bisa menerima dirimu sendiri karena apa yang orang lain lakukan kepadamu. Kamu terluka karena pernah dilecehkan, pernah disakiti. Sehingga engkau ngerasa gak pantas. Kayaknya gak mungkin punya suami lagi deh. Atau aku tuh ngerasa kotor banget kayak gitu. Mana ada yang mau sama aku kalau aku pernah berbuat kesalahan ini. Karena engkau ngerasa apa? Kau ngerasa gak utuh. Kau ngerasa gak utuh lagi. Kau ngerasa gak layak. Kebenarannya adalah, sekali lagi saya mau katakan, Tuhan Yesus mengasihimu dan menerimamu. Dia tahu segala kelemahanmu, dia menerimamu apa adanya, tapi ini yang menarik. Dia menerimamu apa adanya, tapi tidak membiarkanmu apa adanya. Tuhan mau kita pulih, Tuhan mau kita terbebas dari segala yang jahat. Perasaan-perasaanmu, perasaan bersalahmu, kau harus deal dengan masuk dalam hadirat Tuhan. Itulah kenapa ayat firman Tuhan bilang, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Kalau saya boleh translate ke bahasa sehari-hari, Tuhan dengan senang hati menerimamu dalam segala kelemahanmu. Tuhan bahkan rindu mengasihimu. Dan Yesus ini bukan pribadi yang memaksakan kasihnya. Allah adalah pribadi yang lembut, yang mengetuk pintu. Pertanyaannya adalah, apakah engkau mau membuka hati buat Tuhan? Meskipun engkau akan deal sama perasaan gak layak, atau ngerasa Tuhan gak mau ketemu sama engkau, ini yang harus kau lakukan, masuk dalam hadiratnya. Dalam hadirat Tuhan ada penerimaan, dalam hadirat Tuhan ada rasa aman, dalam hadirat Tuhan ada pengampunan. Jangan keluar dari hadiratnya sampai engkau ngerasakan kasihnya. Jangan keluar dari hadirat Tuhan sampai engkau ngerasa damai sejahtera, sampai engkau berjumpa face to face sama Tuhan.
Tuhan gak pernah memandang hina hati yang hancur. Bukankah firman Tuhan katakan, sejauh timur dari barat, engkau membuang dosaku. Dia Allah yang menerimamu apa adanya. Saat ini, datang sama Tuhan dan masuk dalam hadiratnya. Di akhir setelah khotbah saya, kita akan masuk dalam hadirat Tuhan sama-sama ya. Kali ini, ekspresikan cintamu. Terima, karena Tuhan akan menjamamu. Firman Tuhan katakan bahwa Ia adalah setia dan adil. Setiap dosa pasti punya konsekuensinya. Nabi Nathan datang tegur Daud. Dan you know what? Anak yang dikandung Batsheba saat itu meninggal. Tapi Tuhan itu baik. Tuhan baik banget. Di cerita-cerita selanjutnya, tahu gak bahwa dari Daud dan Batsheba ini lahir satu anak yang namanya Salomo. Lahir satu raja hikmat yang penuh hikmat. Salah satu garis keturunan Tuhan Yesus. Rencana Tuhan gak pernah gagal. Sekalipun kegagalan kita ada, tapi rencana Tuhan gak pernah gagal. Teman-teman tahu GPS? Pernah ya? Sewaktu-waktu kita rencanain, oke, udah pasang GPS ke tujuan A, tapi ternyata kita salah jalan. Apa yang GPS-nya lakukan? Dia atur ulang rutenya kemana? Ke tujuan yang semula. Dia atur ulang. Walaupun kita nih salah jalan, tapi dia atur ulang supaya gimana caranya kita bisa sampai ke tempat tujuannya. Tuhan gak pernah kehabisan cara seperti GPS ini. Sekalipun kita ngerasa kita gagal, kita salah nih, salah belok atau salah kemana. Tapi Tuhan akan selalu bawa masuk kita dalam rencana Tuhan yang indah seperti semula. Kegagalanmu tidak membatalkan rencana Tuhan yang indah atas hidupmu. Saya ulang, kegagalanmu tidak membatalkan rencana Tuhan yang indah atas hidupmu. Saya yakin betul bahwa Tuhan masih bisa memakai krayon yang udah patah itu menjadi sebuah mahakarya. Tuhan ahlinya mengubah kekacauan yang kita buat menjadi keindahan. Menjadi sebuah mahakarya pada ujungnya. Amin. Kalau tadi yang pertama adalah Daud, sekarang saya bahas tokoh yang kedua. Paul atau Paulus. Di sini saya kasih subtema, Paul, your greatest test will be your greatest testimony. Kalau tadi di poin pertama kita udah belajar bagaimana Tuhan menerima dan mengampuni Daud, sekarang kita akan belajar dari seorang yang bernama Paulus. Saya kagum banget sama Paulus karena dia ini orang yang hebat banget. Dia tuh seorang, ini backgroundnya, dia seorang Yahudi yang punya ajaran keras banget. Dia dulu namanya Saulus sebelum jadi Paulus. Saulus itu adalah salah satu algojo kematian Stefanus. Martir pertama, martir murid Kristen yang pertama. Yang ada di Kisah Rasul, kalau kita baca di Kisah Rasul 8, ayat yang pertama, Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Jadi di ayat sebelum ini adalah momen ketika Stefanus dilemparin batu oleh orang banyak dan mati sebagai pengikut Yesus. Kita lanjut baca ya, 1b sampai 3. Pada waktu itu, mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua, kecuali rasul-rasul, tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Jadi bisa teman-teman bayangkan bahwa Saulus itu jahat banget. Dia seorang yang berperan besar atas kematian Stefanus dan dia adalah seorang penganiaya jemaat Tuhan. Dia masuk ke rumah-rumah dan seret pengikut Yesus. Dia gak setuju sama ajaran Yesus. Dia ngerasa bahwa Yesus itu yang sesat. Dia masukin orang-orang yang mengikut Tuhan, dimasukin ke penjara. Dan ini orang wataknya keras dan kasar banget. Singkat cerita, kita masuk ya ke bagian Saulus ketemu Tuhan. Kita baca ya di Kisah Rasul 9 ayat 1 sampai 9. Kisah Rasul 9 ayat 1 sampai 9. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar.
dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik. Supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaran olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan diperkatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka temangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Saulus mengalami perjumpaan secara langsung kepada Tuhan yang totally mengubahkan kehidupan dia. Mengubahkan kehidupan Saulus sejak saat itu. Dia melihat suatu cahaya yang terang sekali dan mendengar Yesus ngomong, "Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Bayangin kalau Tuhan ngomong kayak gitu ke teman-teman. Gimana perasaannya teman-teman? Dan ketika Saulus tanya siapa, Tuhan jawab, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Setelah itu Tuhan arahkan Saulus dan garis bawahi 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat dan 3 hari lamanya ia gak makan dan minum. Pernah kebayang gak apa yang dialami sama Saulus? Saulus seorang Yahudi keturunan suku Benyamin yang benar-benar tegas sama hukum Musa. Dia orang yang nentang Tuhan habis-habisan. Pengikutnya diseret ke penjara, dianiaya. Tapi setelah itu dia buta selama 3 hari dan gak makan. Saya cukup yakin sih, 3 hari dia buta, 3 hari dia gak makan dan gak minum, dia pasti mikir. Dia pasti kepikiran tentang itu, tentang perjumpaan dia sama Tuhan. Kenapa? Karena apa yang dia pikir benar selama ini, salah. Yang dia pikir Yesus itu sesat. Yesus itu orang jahatnya lah ibaratnya. Ternyata dia ketemu sama Tuhan dan dia ngalamin perjumpaan sama Tuhan. Dia pasti kepikiran apa yang benar, apa yang salah. Ketika Saulus berjumpa dengan Ananias yang diutus Tuhan dan akhirnya Saulus dapat melihat lagi, apa yang Saulus lakukan? Ini yang menarik. Kisah Rasul 9 ayat 18. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Setelah ia dapat melihat, apa yang terjadi? Ia bangun lalu dibaptis. Saulus langsung meresponi pertobatannya. Saulus mengambil langkah dalam pertobatannya. Bagaimana denganmu? Apa langkah yang kamu ambil ketika engkau tahu Tuhan sudah mengampunimu? Engkau sudah deal di minggu lalu. Engkau sudah deal, sudah minta ampun sama Tuhan. Udah deal dengan perasaanmu, udah minta ampun sama Tuhan. Dan engkau tahu bahwa Tuhan Yesus mengampunimu. Ketika engkau tahu Yesus menerimamu, apa yang kau lakukan? Saulus ketika dalam 3 hari itu, dia buta. Dia gak makan dan gak minum. Saya yakin dia kepikiran bahwa selama ini dia salah. Dia tahu dia ini salah. Ternyata Yesus yang dia kira manusia biasa, ternyata adalah Tuhan. Ternyata gak mati, ternyata dia bangkit. Dia beneran bangkit pada hari yang ketiga. Saulus langsung tahu bahwa Yesus itu Tuhan. Dan apa yang Saulus lakukan? Dia bertobat. Hidupi pertobatanmu. Jangan mau kembali ke hidup yang lamamu. Percayalah nikmat dunia itu gak ada apa-apanya dibanding yang Yesus tawarkan. Apa yang Yesus tawarkan? Kekekalan bersama dengan dia. Saulus langsung jadi orang yang berbeda. Tadi ayat ke-18 ia baru meresponi pertobatannya kan. Dikatakan ia bangun lalu dibaptis. Di ayat ke-19 dikatakan dia makan dan tinggal beberapa hari bersama dengan murid di Damsyik. Terus ayat yang ke-20, 18 tadi tobat, ayat ke-20. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Saulus yang telah menjadi Paulus semenjak dijamah Tuhan, mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan langsung memberitakan Yesus yang dia alami sendiri. Saya percaya, your greatest test will be your greatest testimony.
Mungkin saat ini engkau alami beban yang amat berat. Pengalaman pahit terjadi bertubi-tubi dalam hidupmu. Engkau orang yang ngerasa benar-benar gak pantas dan gak layak karena kesalahan-kesalahan yang engkau perbuat. Tapi semua berubah ketika engkau dijamah sama Tuhan. Engkau jadi ngalamin kasihnya Tuhan. Walaupun dengan manifestasi yang berbeda dengan Paulus. Tapi engkau tahu dalam hatimu kalau itu pasti Tuhan yang menjamahmu. Kalau itu pasti Yesus yang menjamahmu. Yesus mengasihimu dan sayang padamu. Kali ini rencana iblis salah. Yang iblis kira kalau dia bisa menjatuhkanmu dengan apa yang terjadi di hidupmu, ternyata malah menjadi sebuah kesaksian yang memuliakan Tuhan. Broken crayon, still color. Krayon yang patah itu bisa dipakai oleh Tuhan. Menghasilkan kesaksian untuk banyak orang diberkati. Dari pengalaman-pengalaman yang pahit yang kau rasakan menjadi buah yang manis bagi banyak orang. Karena engkau cerita sama mereka bahwa selama di dalam pengalaman yang gak mudah, selama kesalahan-kesalahan yang kau lakukan, ternyata Tuhan gak pernah meninggalkan. Ternyata Tuhan selalu membuka tangannya. Ternyata Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan engkau dalam masamu yang sulit buatmu. Seperti Paulus yang bertobat dan bersaksi, demikianlah kita. Engkau bisa saja jatuh, tapi ini bukan akhir dari segalanya. Engkau bisa saja bimbang, tapi Tuhan gak akan membiarkannya. Saya percaya lewat kejadian yang kau alami, kau bisa mewarnai dunia. Orang lain lewat hidupmu yang patah, namun tetap dipakai Tuhan untuk kemuliaannya. God will turn your test into a testimony. Your mess into a message. Your trial into triumph. Amin. Saya review kembali khotbah saya. 2 poin sederhana. Teman-teman PAW bisa siap-siap. Yang pertama, broken crayon still color. Poin yang pertama adalah David, God will not reject a broken heart. Tuhan gak pernah menolak hati yang hancur dan remuk. Sekalipun kau ngerasa, oke, aku udah minta ampun sama Tuhan, tapi kok masih ada perasaan-perasaan, masih ada suara-suara. Gambar diriku masih diserang habis-habisan sama iblis. Sama suara daripadaku sendiri. Tahukah engkau bahwa itu gak benar? Mungkin gambar dirimu diserang karena dosa kenajisan yang kau buat. Tapi tahu Tuhan Yesus menerimamu. Dan dia mau engkau pulih seutuhnya. Dan hari ini kau harus pulih seutuhnya. Ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, mari kita confess sama Tuhan. Mari kita datang sama Tuhan dan bereskan hati kita sekali lagi. Kita masuk sampai kita ngerasa damai sejahtera dan penuh dengan kasih Tuhan. Seperti Daud yang bertobat di Mazmur 51. Yang dia bilang, jangan tinggalkan aku ya Tuhan, kasihanilah aku ya Tuhan. Kita sama-sama datang sama Tuhan. Dan Paulus, dari kejadian yang dia alami, dari masalah yang mungkin sulit yang dia alami, menjadi sebuah kesaksian yang memuliakan Tuhan. Broken crayon yang udah patah, itu masih berwarna. Walaupun engkau ngerasa kehidupanmu sudah hancur, kehidupanmu sudah patah, udah rusak. Tapi percayalah, Yesus gak pernah kehabisan cara untuk menggenapi rencana yang indah yang dia sudah tetapkan buat engkau. Hari ini kita alami kasih Tuhan sekali lagi yuk. Saya ajak teman-teman ambil posisi terbaiknya teman-teman. Sering-sering untuk buka tanganmu seperti ini dan taruh tanganmu di hatimu. Kita sama-sama mau alami kasih Tuhan yuk. Kita sama-sama menyembah ya. Kau mengasihiku lebih dari yang kuduga. Bahkan saat ku tiada menyadari. Katakan kau sentuh hatiku. Kau sentuh hatiku Dengan
kasih-Mu yang sempurna itu ya Tuhan. Dengan kasih yang sejati. Sempurna Kau menyayangiku, lebih dari yang ku rasa. Katakan Kau mengasihiku. Kau mengasihiku, lebih dari yang kuduga, bahkan di saat ku tiada menyadarinya, Kau sentuh hatiku Dengan kasih-Mu ya Tuhan. dengan kasih yang sempurna. Kau menyayangiku, lebih dari yang ku rasa. Mari kita angkat tangan kita, katakan Kau mengasihiku. Ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau mengasihimu. Mengasihiku ya Tuhan. Thank you buat segala kebaikan-Mu. Thank you buat segala kasih setia-Mu dalam hidup kami. Bahkan ketika kami gak menyadarinya, kami tahu betul bahwa Tuhan tetap mengasihi kami. Ini yang kami minta Tuhan. Kau sentuh hati kami dengan kasih-Mu yang sempurna. Sempurna Kau menyayangiku, lebih dari rasa. Nyanyikan dengan iman-Mu. Mungkin kau ngerasa gak layak hari ini. Mungkin kau ngerasa takut hari ini. Kau ngerasa gak pantas. Kau ngerasa gak utuh lagi. Tapi tahu gak bahwa kasih-Nya Tuhan membuat engkau menjadi utuh. Membuat engkau yang tadinya takut menjadi diterima lagi. Kau sentuh hatiku, Bapa mau menyentuh hatimu. Menyentuh hatimu saat ini juga. Yes, yes. Ya Tuhan. lebih dari rasa. Katakan dengan lembut. Kau mengasihiku, Yesus mengasihimu. lebih Lebih dari apa yang kau bisa pikirkan. Apa yang kau bisa renungkan. Kasih Tuhan di saat mampu mengubah hidupmu. tiada menyadarinya, Kau sentuh hatiku Ya Tuhan. dengan kasih yang sempurna. Kau menyayangiku, lebih dari yang ku rasa. Kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbarui, kasih Tuhan mau mengampuni, kasih Tuhan mengubah segalanya. Sekali lagi dengan lembut katakan. Kasih Tuhan memulihkan,
kasih Tuhan memperbaharui, kasih Tuhan mau mengampuni, kasih Tuhan mengubah segalanya. Yesus mengasihimu. Yesus menerimamu. Tahu gak apa yang dia pikirkan ketika ia berada di kayu salib, ketika dia pikul salib? Dia teringat wajahmu. Kenapa? Karena dia tahu kita gak mungkin masuk surga dengan perbuatan kita. Kalau bukan karena Yesus yang mati di atas kayu salib, kita gak bisa beroleh tempat di surga. Gak ada satupun manusia yang layak, gak ada satupun manusia yang pantas. Tapi Yesus lakukan itu semua. Kenapa? Karena dia mengasihi kita. Karena dia peduli sama kita. Karena dia sayang sama kita. Engkau izinkan kasih Tuhan memulihkan hidupmu. Kau izinkan kasih Tuhan memenuhi hatimu. Saya yakin ketika kasih Tuhan menjamahmu, kau gak akan pernah jadi orang yang sama lagi. Kau gak lagi mengasihi dosa. Kau gak lagi mencintai dosa. Engkau yang ngerasa gak pantas. Kau yang ngerasa takut. Kau yang ngerasa gak layak, gak utuh. Yesus menerimamu dengan apa adanya. Dia mengasihimu. Dan dia mau menjamahmu. Hari ini aku berdoa Tuhan, buat setiap AOG, dimanapun mereka berada, Engkau yang jamah, Engkau yang berbicara, Engkau yang nyatakan kasih-Mu bukan hanya di hari ini saja, tapi seterusnya. Mereka mengalami kasih-Mu ya Tuhan, cinta mula-mula yang gak pernah habis ya. Sampai akhir hidupnya nanti mereka tahu bahwa mereka adalah anak Allah yang dikasihi. Bahwa Yesus benar-benar mengasihi mereka. Bahwa mereka gak perlu ngerasa takut, bahwa mereka gak perlu ngerasa gak layak. Karena Yesus menerima mereka apa adanya. Katakan kasih Tuhan memulihkan hidupmu. Thank you ya Tuhan. Kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbaharui, kasih Tuhan mau mengampuni, kasih Tuhan mengubah segalanya, kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbaharui, kasih Tuhan mau mengampuni, kasih Tuhan mengubah segalanya, kasih Tuhan mengubah segalanya, kasih Tuhan mengubah segalanya. Kasih-Mu Tuhan yang mampu membebaskan setiap kami, kasih-Mu Tuhan yang mengampuni kami dan menerima kami apa adanya. Kami berharga di mata-Mu Tuhan, setiap orang yang menyaksikan ini. Ku percaya Tuhan Kau menerima kami dan Kau membentuk kami kembali untuk kemuliaan nama-Mu. Biar firman Tuhan hari ini mengubahkan kehidupan kami dari dalam keluar. Biar firman-Mu Tuhan yang menerangi setiap hati kami, membuka setiap mata kami untuk kami boleh memandang rancangan Tuhan ke depan yang Kau sudah sediakan yang terbaik untuk setiap orang-orang percaya. Terima kasih ya Tuhan, bersyukur untuk ibadah hari ini. Dan mari sama-sama Army of God, angkat tanganmu dan terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa. Cinta kasih dari Yesus Kristus, Dia mati di kayu salib, Dia bangkit pada hari yang ketiga untuk menyelamatkanmu, untuk menyelamatkan kita semua, untuk memberikan pengharapan yang baru, untuk memberikan kasih yang sempurna, yang tidak bisa kita dapatkan dari orang lain, dari siapapun atau dari apapun di dunia ini.
Dan terimalah juga berkat dari Allah Roh Kudus yang selalu menyertai, menemani, memberikan kekuatan. Engkau tidak sendiri, karena ada Allah yang selalu bersama-sama denganmu. Apapun yang menjadi masalahmu, apapun yang jadi pergumulanmu, apapun yang kau doakan hari-hari ini, saya percaya bahwa Tuhan akan memberikan jawabannya sesegera mungkin. Dan aku percaya itu yang terbaik di waktu Tuhan yang terbaik. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Kami terima setiap berkat yang terbaik ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. God bless you all.